Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nufirma Regita Cahyani dari Prodi PAI semester 3 kelas A2 di Nusantara Batanghari, ingin memberikan materi filsafat pendidikan tentang aliran filsafat pendidikan aliran pragmatisme dan eksistensialisme. Yang pertama yaitu tentang sejarah dan perkembangan dari pragmatisme dan eksistensialisme. Sejarah dari pragmatisme yaitu merupakan aliran pemikiran yang lahir di Amerika Serikat pada era 1870-an, hampir 1,5 abad yang lalu. Akar gagasan pragmatisme ditulis oleh beberapa pemikiran Amerika, yaitu Charles Sanders pada tahun 1839 sampai 1914, kedua William James pada tahun 1842 sampai 1910, dan ketiga John Dewey 1859 sampai 1952. Secara etimologis, kata pragmatisme bersumber dari kata bahasa Yunani dalam urusan hukum. Nah, disampaikan pertama kali oleh Charles Fitch dalam artikelnya yang berjudul How to Make Our Ideas Clear. Pragmatisme ini adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa yang benar apa yang membuktikan dirinya sendiri. Maksudnya itu benar dengan perantara akibat yang bermanfaat. Secara praktis, dinamika di Amerika Serikat, pragmatisme mendapat tempatnya yang tersendiri di dalam pemikiran filosofi sejarah tentang eksistensialisme. Nah, eksistensialisme ini adalah suatu aliran filsafat yang lahir karena latar belakang ketidakpuasan beberapa filsafat atau filosof yang memandang bahwa filsafat pada masa Yunani ketika itu seperti proses terhadap rasionalisme yang khususnya pandangan tentang spekulatif tentang manusia. Intinya adalah penolakan untuk mengikuti suatu aliran, penolakan terhadap kemampuan, keyakinan, khususnya kemampuan sistem, rasa tidak puas terhadap filsafat tradisional yang bersifat dangkal, dan primitif yang sangat dari akademik. Salah satu latar belakang lainnya yaitu aliran ini juga karena sadar beberapa golongan filosof yang menyadari bahwa manusia mulai terbelenggu dengan teknologi yang membuat mereka kehilangan hakikat hidupnya sebagai manusia atau makhluk yang bereksistensi dengan alam dan lingkungan sekitar, bukan hanya dengan semua serba instan. Maksudnya itu hakikat hidupnya manusia itu sebagai manusia itu harus bereksistensi dengan alam maupun lingkungannya, bukan hanya sekedar yang serba instan. Baiklah, yang kedua kita akan membahas tentang tokoh-tokoh dan pemikiran dari pragmatisme dan eksistensialisme. Nah, yaitu yang pertama yaitu tentang pragmatisme. Tokoh-tokohnya yaitu yang pertama itu Charles Sanders Peirce. Ia ini terkenal dengan filsafat klasik yang memahami sejarah dan ilmu pengetahuan. Yaitu William James. Nah, William James ini seorang pemikiran atau filosof yang memahami suatu ilmu pengetahuan cenderung dipengaruhi oleh pandangan normatif. Beliau mengatakan bahwa pragmatisme adalah realitas yang sebagaimana diketahui untuk mengukur suatu konsep kebenaran. Seseorang harus mempertimbangkan apa konsekuensi logis dalam penerapan konsep tersebut. Yang ketiga yaitu John Dewey. Menurutnya, pengetahuan hanya mungkin dicapai melalui metode ilmu pengetahuan, yaitu dengan berpikir secara relatif. Yang keempat, Herakleitos menyatakan bahwa tiada yang benar-benar ada, semuanya menjadi perubahan adalah prinsip utama realitas.
Yang kedua yaitu eksistensialisme. Tokoh yang pertama yaitu Karl Jaspers, ditandai dengan pemikiran yang menggunakan semua pengetahuan objektif serta mengatasi pengetahuan objektif sehingga manusia sadar akan dirinya sendiri. Kita ini memandang filsafat itu bertujuan untuk mengembalikan manusia pada jati dirinya sendiri. Nah, itu menurut dari Karl Jaspers. Yang kedua yaitu tokoh kedua yaitu Soren Kierkegaard. Teori beliau mengatakan bahwa mengedepankan eksistensialisasi manusia bukanlah sesuatu yang kaku dan statis, tapi senantiasa terbentuk manusia yang melakukan upaya dari sebuah hal yang sifatnya sebagai spekulatif menuju suatu yang nyata dan pasti, seperti upaya untuk menggapai cita-cita kita gitu. Upaya kita dalam mencapai cita-cita kita itu merupakan bagian dari teori yang dikembangkan oleh Soren Kierkegaard. Tokoh ketiga yaitu Jean-Paul Sartre. Nah, teori beliau ini mengatakan bahwa manusia yang bereksistensi adalah makhluk yang hidup dan berada dengan sadar dan bebas bagi diri sendiri. Itu adalah salah satu statement atau strategi dan mungkin bernilai teori yang terkenal darinya. Yang keempat yaitu Friedrich Nietzsche. Beliau mengatakan eksistensialisme ini adalah makhluk atau manusia yang mempunyai keinginan untuk berkuasa, will the power. Untuk berkuasa manusia harus menjadi manusia super dan mempunyai mental majikan atau mental tinggi sehingga manusia tidak diam dengan kenyamanannya. Yang kelima yaitu Martin Heidegger. Nah, inti dari pemikiran Martin ini lebih memusatkan semua hal pada manusia dan mengembalikan semua masalah apapun ujung-ujungnya adalah manusia itu sebagai subjek atau objek dari masalah tersebut. Yang ketiga, kita akan membahas tentang konsep pendidikan dari pragmatisme dan eksistensialisme, baik dari itu guru, pendidikan, siswa, maupun yang lainnya. Konsep pendidikan yang pertama yaitu pragmatisme. Nah, pragmatisme pendidikan ini memposisikan anak didik itu sebagai pihak yang sangat penting dan mesti dipahami dengan baik dan benar. Nah, dengan pemahaman yang baik dan benar itu terhadap kebutuhan anak didik, diharapkan agar anak didik itu dapat menikmati sistem pendidikan yang diterapkan pada mereka. Tekanan utama dari pragmatisme ini dalam pendidikan selalu dilandaskan bahwa subjek didik bukanlah objek, melainkan subjek yang memiliki pengalaman. Nah, setiap subjek didik tidak lain adalah individu yang mengalami sehingga mereka itu berkembang serta memiliki inisiatif dalam mengatasi problem hidup yang mereka miliki. Itu konsep pendidikan dalam pragmatisme. Nah, konsep pendidikan dari aliran eksistensialisme itu adalah setiap individu itu diharapkan untuk mengembangkan segala kemampuannya. Nah, mengembangkan segala kemampuannya itu agar kita itu bisa memenuhi kebutuhan diri kita. Tujuan dari filsafat eksistensialisme ini dalam pendidikan adalah menjadikan sekolah atau kampus misalnya untuk menjadi tempat yang memberikan kebebasan serta tidak mengekang dan membelenggu keinginan atau kebutuhan siswa.
Mungkin hanya itu konsep dari aliran pragmatisme dan eksistensialisme. Baiklah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan tentang materi pragmatisme dan eksistensialisme, baik dari sejarah dan perkembangan, tokoh-tokohnya dan pemikiran, serta konsep pendidikan itu sendiri dari pragmatisme dan eksistensialisme. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.